Mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu nyata pada kami dengan bukti hari yang baru Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sebelum kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kami rendahkan diri kami. Engkau berkatilah kami dengan kehadiran-Mu, Engkau berkatilah kami dengan penyertaan-Mu, Engkau berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi hidup kami. Sehingga firman-Mu boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami hendak menikmati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Saya tidak ngerti kira-kira apa yang tergambar di hati dan pikiran Bapak Ibu ketika membaca flyer yang dibuat oleh Ibu Lydia tentang judul firman Tuhan pagi ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, wah kali ini kayak horor ini. Karena ujian iman. Ya, tapi jujur saja saya ini kalau suruh main horor itu susah. Karena yang horor pun jadi nggak horor juga ya. Jadi ketawa apalagi ya. Firman Tuhan. Apalagi yang disampaikan adalah firman Tuhan, tidak ada horor, yang ada adalah sukacita, ketentraman, kedamaian dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Meskipun judulnya kelihatannya sepertinya serem, tapi sebenarnya tidak serem, malah asik. Ya, mari kita bersama-sama simak di dalam Lukas pasal yang ke-6. Kita membaca ayat 40 sampai dengan ayat 42 lebih dulu ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 42 ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di sini Yairus, kepala rumah ibadat. Yang namanya kepala rumah ibadat itu bersinggungan tiap hari dengan agama, berkecimpung tiap hari dengan ritual-ritual agama, dan karena itu kalau soal dalil-dalil agama saya yakin wah cukup hafal ya. Soal aturan-aturan bagaimana hidup beragama, soal bagaimana hidup menurut tata upacara agama, hidup yang bersih, yang berkenan, sehingga doanya munajat katanya, ya toh, itu tentu bukan sesuatu yang baru. Tetapi kenyataannya adalah Yairus dengan segala pengetahuan keterampilan keagamaannya tidak bisa mengubah keadaan. Masalah yang dihadapi tetap berupa masalah dan dia tidak ngerti bagaimana menyelesaikannya. Ya, agama yang selama ini ditekuni sepertinya nggak ngaruh terhadap problema hidup yang dia hadapi. Ya, sampai akhirnya dia antara malu dan tidak malu, antara berani dan tidak berani, dia memaksakan diri datang kepada Yesus, sebab nama Yesus cukup populer pada waktu itu di kalangan orang Israel, ya, bahwa Yesus suka menolong, Yesus mampu melakukan mujizat, Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa mencelekkan orang yang buta, Yesus bisa mentahirkan orang yang kusta, Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan. Karena itu dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia tersungkur di alamat yang tepat. Hari itu dia mulai menyadari antara bertuhan dan beragama itu tidak selamanya identik.
Banyak orang berpikir kalau sudah beragama dia punya Tuhan. Nanti dulu. Ya. Antara agama dan Tuhan itu berbeda. Agama itu sistem kepercayaan. Tuhan itu pribadi pencipta langit dan bumi. Ya. Karena itu orang bisa beragama. Agama apa saja bisa. Tapi belum tentu dia punya Tuhan. Tapi kalau orang itu punya Tuhan, udahlah, nggak usah bingung soal agama. Orang lain pun akan ngomong tentang agama kita itu apa. Karena siapa yang kita sembah, itulah yang membuat mereka membuat pengelompokan. Oh, orang begini ini agamanya begini. Ya, Yairus akhirnya datang kepada Yesus. Dia percaya Yesus adalah jawaban bagi persoalan hidupnya. Yesus adalah juru selamat yang mampu menolong bagi kehidupannya. Yairus menghadapi anaknya, satu-satunya perempuan. Wah, umur 12 tahun. Waduh, punya anak umur 12 tahun itu menyenangkan, ya. Karena apa? Sudah kelihatan cantik, sudah kelihatan bagaimana lincahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu Yairus, demi anak perempuan satu-satunya, dia mau sujud kepada Yesus, meskipun dia seorang kepala rumah ibadat. Tentu bagi Yairus harapannya adalah sangat tinggi. Yesus pasti mampu menolong. Yesus pasti mampu menyembuhkan anaknya. Ya. Dan kita tahu orang yang datang pada Yesus itu terkadang tidak langsung bertindak menolong. Ya. Yesus kadang lebih peduli kepada orang itu daripada masalahnya. Banyak kita hanya peduli dengan masalah kita. Tapi Yesus sesungguhnya lebih peduli dengan diri kita. Sebab kalau Yesus selesai menangani diri kita, masalah kita selesai juga kok dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau masalah kita selesaikan, sementara kita tidak diubahkan, sementara kita tidak dipulihkan, akhirnya apa? Masalah diselesaikan, dibuat lagi. Malahan ngerti kalau masalah diselesaikan, dibuat lebih gede lagi. Ya kan? Nah, supaya apa? Dia bisa lihat demonstrasi kuasa Allah katanya. Padahal itu kurang ajar itu namanya. Ya kan? Karena itu Allah lebih peduli dengan diri Yairus ketimbang masalah Yairus. Ya. Beberapa orang ketika punya masalah, saya beritahu seperti dia malah marah sama saya. Saya bilang, kamu marah atau tidak marah, itulah yang Tuhan lakukan. Ya, kalau engkau ingin selesai, Tuhan harus ngurusi dirimu, dan engkau harus mau berserah untuk diurus oleh Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yairus berpikir, waduh ini seandainya ada ambulan, Yesus dinaikkan ke ambulan, tuli, cepat sampai rumah. Tapi Yesus yang lagi populer-populernya, dikelilingi banyak orang, jalan perlahan-lahan, berdesak-desakan. Lah kok Yesus membuat satu pertanyaan yang membuat kita ini bengong. Karena apa? Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Loh, Yesus dikelilingi banyak orang. Yang namanya kesenggol itu kan ya lumrah. Yang namanya bersentuhan tanpa disengaja kan ya lumrah. Lah kok Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Dari sini kita mengerti, sentuhan fisik itu bukan satu-satunya jalan yang efektif untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Sentuhan yang paling ampuh untuk kita boleh menghampiri Tuhan dan menyerap kuasa Allah untuk bekerja, itu adalah dengan sentuhan iman. Karena itu iman itulah yang membuat kita boleh datang kepada Tuhan. Iman itu jugalah yang membuat kita tercelikkan mata rohani kita, siapa Tuhan itu, dan iman jugalah yang membuat kita berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tanpa iman kita menghampiri Tuhan, itu seperti orang banyak yang nyenggol-nyenggol Yesus, nggak ngefek. Tapi
Di situ ternyata yang menjawab pertanyaan Yesus itu adalah seorang yang perempuan, wajahnya pucat pasi, karena ketakutan, karena cemas, dan juga karena kesehatannya yang di ambang batas yang nyaris saja di ujung maut. Bagaimana tidak? Wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Bagi seorang wanita Israel, sakit pendarahan itu tidak bisa dianggap remeh. Karena bagi wanita Israel, seorang wanita Israel yang pendarahan, itu sama dengan orang yang kena kusta, najis. Sehingga apapun yang disentuhnya jadi najis. Kalau dia nyentuh wali, walinya harus dipecahkan karena najis. Kalau dia duduk di tempat tidurnya harus dicuci karena najis. Wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Di tengah-tengah perjalanan rombongan Yesus ke rumah Yairus, wanita ini berkata dalam hatinya, seandainya aku bisa menjamah jumbe jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ternyata dia menyentuh Yesus dengan keyakinan itu. Dan Yesus merespon, siapa yang menyentuh aku? Pertanyaan Yesus itu sepertinya pertanyaan yang nggak pinter. Tapi itu sesungguhnya pertanyaan yang menyelidik terlalu dalam dan detail. Pertanyaan itu membuat wanita itu tidak bisa bungkam lagi. Dengan gemetar dia berkata, aku yang menyentuh. Kenapa? Wanita ini menjawab dengan gemetar. Sebab pertanyaan Yesus itu mendatangkan reaksi dia masih bisa hidup atau mati. Karena apa? Orang najis itu kalau menyentuh orang yang tahir, orang yang tahir ini kalau tidak terima, dia bisa dilempari batu. Bisa mati. Karena itu pertanyaan Yesus itu membuat perempuan yang sakit pendarahan ini tadi ketakutan luar biasa. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata dengan ramah, anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita ini cuma cari sembuh. Wanita ini cuma cari pulih bagi kesehatannya. Tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak hanya sembuh, tapi dirinya diselamatkan. Dirinya menjadi orang yang diberkati. Orang najis itu wajibnya itu cuma terima kutuk. Tapi karena iman kepada Yesus, dia tidak menerima kutuk, tapi dia menerima berkat. Imanmu menyelamatkan engkau. Yairus cuma peduli dengan anaknya perempuan. Tapi Yesus peduli dengan pertumbuhan imannya Yairus. Itulah sebabnya, supaya iman itu murni, iman itu perlu diuji. Ujian yang pertama namanya ujian waktu. Yairus pengennya cepet-cepet. Ini sudah lambat, lah kok Yesus masih ngurusi urusan perempuan yang sakit pendarahan. Tapi sebenarnya lewat ujian waktu itu Tuhan kepengin supaya kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman kita ini bertumbuh. Iman kita bertambah. Iman kita menanjak. Iman kita menguat. Tapi seringkali kita justru berkata, kenapa Tuhan biarkan saya ya? Itu reaksi kita yang salah di situ. Kita beranggapan, kenapa Tuhan kok tidak peduli ya dengan masalah saya? Terkadang orang Kristen tuh aneh kok. Dia yang utang, Tuhan yang suruh bayar. Kalau tidak dibayar, Tuhan yang dikomplain. Tuhan ini ada atau tidak?
Tapi dengar, Tuhan lebih peduli dengan diri kita ketimbang dengan masalah kita. Masalah kita itu terlalu gampang diselesaikan. Sebab ketika iman kita bertumbuh, percayalah, kita butuh kesulitan-kesulitan yang baru yang lebih besar. Supaya itu bisa merangsang iman kita lebih kuat. Sama seperti kita, waktu bayi berjalan itu tantangan buat kita. Karena itu kita berusaha jalan jatuh. Tapi sekarang kalau sudah umur 28, jalan masih susah. Waduh, alamat ini. Kita butuh tantangan yang baru. Kalau iman kita bertumbuh. Karena itu, Yairus, imannya mesti bertumbuh. Apalagi kalau kita bisa bandingkan bagaimana pergumulan Yairus dengan pergumulan wanita yang sakit pendarahan ini. Sebenarnya benar-benar nggak sebanding. Kenapa saya katakan nggak sebanding? Yairus, anak satu-satunya perempuan mati. Saya tanya, kalau anaknya mati, kira-kira Yairus dipecat enggak sebagai kepala rumah ibadat? Dipecat. Enggak toh? Ya enggak akan kehilangan pekerjaannya. Kira-kira kalau Yairus ini anaknya mati, kira-kira istrinya lari atau tetap setia kepada dia? Enggak mungkinlah lari, ya kan? Kalau Yairus anaknya mati, dia masih boleh datang ke rumah ibadat enggak? Tentu masih boleh. Sekarang saya tanya, kalau Yairus anaknya mati, kira-kira tetangga masih mau mendekat enggak? Mau. Mas. Tapi wanita ini sakit 12 tahun. Hartanya habis ludes. Entahlah yang ke dokter, entahlah yang ke dukun, entahlah yang kemana. Ya, suruh bawa menyan, bawa kembang setaman, bawa apa lagi lah. Yang jelas 12 tahun itu hartanya sudah ludes. Habis. Sudah hartanya habis, maaf nih. Kok enggak diceritakan suaminya nganter ketemu Yesus, kenapa begitu? Suaminya lari lah. Gencatan senjata 12 tahun mana kuat. Ya. Kenapa enggak ada tetangganya yang nganter? Ya enggak mungkin lah, orang najis kok dianter. Dan orang najis itu enggak boleh masuk rumah ibadat. Jadi dia sudah miskin, kesehatannya rusak, rumah tangganya hancur, kemudian najis, enggak ada tetangga yang datang, enggak boleh masuk rumah ibadat. Itu kan sama saja orang sudah sakit, ya jatuh, ketimpa tangga, disengat lebah, digigit ular, digonggongi anjing. Kurang apa lagi? Kan penderitaannya sempurna itu namanya. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yairus melihat bagaimana Yesus mampu menolong. Sehingga pernyataan Yesus, "Hei anak, imanmu menyelamatkan engkau." Itu harusnya menggugah Yairus untuk tidak perlu ragu lagi mempercayai Yesus. Memang menghadapi ujian waktu itu repot. Apapun yang kita lakukan tidak mengubah keadaan. Tapi sesungguhnya ada yang berubah. Bukan di luar kita, di dalam kita. Itulah iman kita. Dan kita seringkali nggak sabar dengan apa yang ada di dalam. Orang percaya, orang benar itu diibaratkan pohon kurma. Kenapa begitu? Pohon kurma itu nanamnya bukan di polybag. Nanamnya di padang gurun, kemudian benihnya itu ditutupi batu yang keras. Karena itu, lama dia tidak ada pergerakan apapun. Karena apa? Dia sedang bergerak bawah. Akar-akarnya bertumbuh, mencari sumber air.
Demikian pula ketika kita menghadapi ujian waktu, sepertinya tidak ada perubahan. Tapi sesungguhnya roh kita sedang bertumbuh, roh kita menjadi perkasa, roh kita menjadi kuat. Manusia dalam kita yang dilatih oleh untuk berani menaruh pengharapan kepada. Dan kita lihat apakah iman daripada Yairus itu bertumbuh. Kalau kita baca ayat berikutnya, tiba-tiba datanglah utusan dari rumah memberitahu Yairus, Pak Yairus, sudah anakmu mati. Yang menjengkelkan itu kalimat berikutnya, tidak usah merepotkan guru. Kok ya sudah toh, kalau anak mati ya anak mati gitu aja. Toh. Tapi kok dia bela-beli kalimat, nggak usah menyusah-nyusahkan guru. Artinya apa? Artinya Yairus, dah, nggak usah ngurusi Yesus. Buang saja imanmu, toh nggak ada hasilnya. Anakmu mati kok, apalagi yang kamu bisa harapkan, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mendapat ujian seperti itu, rasanya aduh. Ya, waduh, berat. Soal ujian waktu itu sudah berat. Menghadapi rasa jenuh, menghadapi rasa bosan, menunggu waktunya Tuhan kok tidak datang-datang. Apalagi ujian yang kedua ini. Ujian yang namanya tekanan harapan yang berlawanan dengan kenyataan. Aku berharap ini kok dapatnya ini, aku minta ini kok dapatnya ini. Itu bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi orang tertentu itu menyakitkan banget. Ya. Dan jujur kalau saya sendiri ngadepi belum tentu kuat. Tapi dalam situasi seperti itu apa yang mesti kita lakukan? Di situ Yesus berkata, percayalah, jangan takut. Yesus berkata apa? Percayalah, jangan takut. Di tengah-tengah keadaan, tidak ada sesuatu yang bisa jadi pegangan, hanya satu yang patut dipegang, perkataan Yesus. Yesus berkata, percayalah, jangan. Kalau lihat keadaan, lihat situasi, sepertinya percuma mempertahankan iman. Sepertinya tidak ada guna mempertahankan. Tapi kalau kita mau berpegang, apa yang Yesus katakan? Semua tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Menghadapi ujian, di mana harapan bertolak belakang dengan kenyataan, itu sangat baik kalau kita ini punya komunitas yang bisa mendukung. Disinilah pentingnya orang Kristen itu bergereja dengan benar. Kadang-kala orang Kristen itu aneh kok. Gerejanya mana? Kok malah dia tanya, harinya apa? Gimana ini? Ditanya gerejanya mana kok harinya apa? Karena dia sudah punya agenda penuh. GPDI, Selasa GPSI, Rebu, ini jemaat maha hadir. Jadi di mana-mana dia hadir. Nah, sebab apa? Dengan kita berjemaat yang benar, kita bisa hidup berkomunitas yang benar. Ketika kita bisa hidup berkomunitas yang benar, salah satunya itu menolong kita ketika kita menghadapi harapan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Kita tahu, kita mendapat penguatan. Kita tahu, kita akan diteguhkan. Dan yang utama, diri kita sendiri bertanggung jawab, berpegang janji Yesus. Yang terakhir, supaya tidak terlalu horor, yaitu ketika Yesus datang ke rumah Yairus, semua nangis. Karena apa? Anak Yairus benar-benar sudah mati. Anak sudah mati. Tiba-tiba
Yesus berkata, "Semua keluar, yuk." Anak ini nggak mati, cuma tidur. Saya bisa bayangkan, waktu itu semua nangis. Tiba-tiba Yesus ngomong, anak itu nggak mati tapi tidur. Kira-kira gitu. Ya lah, lucu banget lah. Orang mati kok dibilang tidur. Saya bayangin kira-kira kayak apa itu. Tapi tantangan yang terbesar, yang tidak kalah seru yang dihadapi oleh Yairus adalah Yairus mau memihak mana? Omongan orang banyak, yang mayoritas, yang mendominasi, ataukah omongan Yesus yang tampaknya minoritas, tidak bersuara lantang, tapi meyakinkan. Waduh, kalau sudah perang opini seperti itu, jujur, terkadang kita anyut loh. Anyut. Nggak usah main-main, zaman sekarang ini loh, kita ngerti yang benar. Tapi berita hoax tersebar kemana-mana. Terkadang kita terkecoh juga loh. Tapi hari itu, ya harus membuat keputusan. Nggak kepada siapa. Kalau berpihak kepada omongan orang banyak, hari itu yang terjadi upacara pemakaman. Tapi kalau dia berpegang kepada perkataan Yesus, walaupun itu minoritas, walaupun itu suaranya tidak lantang, walaupun sepertinya tidak terlalu meyakinkan, tapi yang namanya kebenaran itu pasti terbukti, yang namanya kebenaran pasti mencari jalannya sendiri untuk membuktikan bahwa kebenaran adalah kebenaran. Kenapa yang terjadi? Yesus berkata, anak, bangunlah. Tiba-tiba anak yang katakan mati, wajahnya membiru, dan mulai kaku. Tiba-tiba mata terbuka, kedip-kedip, lalu mulai bergerak, bangun. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Yang jadi pertanyaan terbesar bagi kita adalah, kepada siapa kita mau berpihak? Kepada Allah dan rencananya? Ataukah kepada kebisingan dunia yang seringkali meneror kita, yang dengan suaranya menderu-deru, mendesak kita, mengintimidasi kita. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. 3 ujian ini kita hadapi setiap hari. Ujian waktu, ujian di mana kenyataan bertolak belakang dengan harapan, ujian perang opini, kita hadapi setiap hari. Tapi hari ini kita belajar, Yairus hanya bertumbuh, karena itu setiap ujian, dia lahap, dan dia mengalami mujizat, dia mengalami pembelaan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Siapapun kita yang hari ini menghadapi apapun, jangan pernah lepaskan imanmu. Pegang teguh perkataan Yesus. Percaya, jangan takut. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari Ibu Pungki, pimpin kita dalam penyembahan. Di tengah-tengah pergumulan itu, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami mau mengikuti rencanamu, kami mau hidup di dalam jalanmu. Kami mau iman kami untuk Engkau tumbuh kembangkan, untuk Tuhan dewasakan, sehingga kami tidak kalah terhadap tantangan yang ada di hadapan kami. Justru tantangan itu menjadi sarana untuk memperkuat otot-otot rohani kami. Justru tantangan itu menolong kami untuk kami makin dewasa di dalam Tuhan. Justru tantangan itu menjadi sarana untuk kami mampu melihat tangan Tuhan jauh lebih berkuasa dari setiap tantangan yang kami hadapi.
Kasih karunia Tuhan melampaui dari semua kesukaran, kesulitan yang kami hadapi. Itulah sebabnya Tuhan, terus beracaralah dalam diri kami. Selesaikanlah karyamu di dalam dan melalui hidup kami, supaya kami boleh berkemenangan menghadapi segala tantangan yang ada, dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan indah dan ajaib, memberkati setiap telinga yang mendengar, memberkati setiap hati yang percaya, memberkati setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan menolong segala kesesakanmu, Tuhan campur tangan di dalam segala kesulitanmu. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dalam nama Yesus, kuasa mujizatnya terjadi. Di dalam nama Yesus, kemenangan engkau alami di dalam nama Yesus. Dan engkau mengalami mujizat dan kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan bersuka cita karena firman-Nya berkata. Amin. Kita akan masuk sudah Engkau nyatakan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema dan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti, untuk bisa memaknai akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Zakaria, yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau berkati kehidupan beliau, di dalam kehidupan rumah tangga beliau, di dalam pelayanan beliau Tuhan. Semuanya biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan Bapak Pendeta Edi. Tuhan kami berdoa untuk rumah tangga beliau, baik istri, kekasih, anak-anak, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Bapak. Tuhan kami berdoa untuk Liviana yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit oleh karena sakit tipes Tuhan. Tuhan Engkau lawat dia, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau sembuhkan dia secara sempurna Bapa. Engkau berkati infus, obat-obatan, dan tangan-tangan dokter serta perawat untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi Liviana, sehingga Liviana boleh mengalami kesembuhan, dan Liviana tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk Ibu Naomi dalam pergumulan rumah tangganya, dan juga pergumulan sakit penyakitnya. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati pekerjaannya juga, Engkau berkati suaminya yang selalu melakukan kekerasan Tuhan, sehingga Engkau jamah dia Tuhan. Biarlah suami dari Ibu Naomi boleh mengalami pertobatan, boleh mengalami kelemah lembutan Tuhan, dan boleh mengalami jamahan Tuhan. Engkau juga berkati anak-anaknya yang masih kecil-kecil Tuhan. Engkau berkati pertumbuhannya. Biarlah Tuhan, keluarga besar Ibu Naomi boleh berpengharapan penuh kepada Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk Pak Hari yang sedang bergumul juga dalam sakit penyakitnya Tuhan. Dan saat ini dia juga sedang menunggu hari operasi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamahnya, Engkau memberikan mujizat-Mu kepada Pak Hari Bapak. Biarlah Tuhan iman Pak Hari boleh dikuatkan. Tuhan kami juga berdoa untuk rumah tangganya, untuk istrinya, untuk anak-anak, dan juga untuk orang tuanya yang sudah lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, memberikan sukacita-Mu kepada mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Iskandar, suami dari Ibu Ana, yang juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan Kau memberkati kesehatannya, menjamah sakit penyakitnya, memberikan kesembuhan secara sempurna. Tuhan juga berkati anaknya yang akan masuk akpol Bapak. Kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Dana-dana yang dibutuhkan, biaya-biaya yang belum tercukupkan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Tuhan Engkau jamah juga
hati suami, ibu, anak ini, dan juga anak-anak yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan. Bapa, hamba juga berdoa untuk Ibu Pungki yang juga dalam pemulihan sakit dari matanya ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna kepada Ibu Pungki, sehingga pelayanan Ibu Pungki tidak terhalang oleh sakit penyakit. Biarlah Tuhan Ibu Pungki tetap berpengharapan teguh kepada Engkau. Tuhan juga berkati anak, cucu, dan menantunya, serta keluarga besar dari Ibu Pungki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini hamba juga berdoa untuk Pak Pendeta Liman Handoko. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga beliau. Tuhan memberkati pelayanan beliau. Tuhan memberkati juga pergumulan demi pergumulan. Serta keluarga besar Pak Liman, Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, hamba juga memohon kepadamu, hamba berdoa untuk adik kami Marwati yang juga dalam sakit penyakit yang sudah ia alami selama 5 tahun, Bapa. Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan Ibu Marwati boleh tetap menguatkan imannya, boleh tetap memberkati rumah tangganya, anak, suami, dan orang tua kekasih Bapa, seluruh keluarga besarnya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan adik Marwati sekeluarga. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk Ibu Nana dalam pergumulan secara pribadinya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Pendamping hidup yang selama ini Tuhan, beliau nanti-nantikan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha Ibu Nana, memberkati kakaknya, dan juga orang tua yang ada bersama-sama dengan Bu Nana saat ini, Bapak. Seluruh keluarga besarnya dan semua pergumulan Ibu Nana, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Bapak di dalam surga, hamba juga berdoa untuk Pak Martin yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan kesehatan beliau, pergumulan beliau secara pribadi, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam pekerjaannya, Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Siapapun mereka, kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu, Bapak. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk grup New Life Bapak dan juga grup pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan melawat seluruh anggota satu persatu. Tuhan memberkati pergumulan mereka masing-masing. Tuhan membuat grup ini menjadi grup rohani yang Engkau berkati Bapak, sehingga pelayanan demi pelayanan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Zoom ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan anggotanya Tuhan, sehingga nama-Mu makin hari boleh kami muliakan, boleh kami tinggikan Bapak. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing Tuhan, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak-anak kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sepanjang pagi hari ini, sepanjang kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap aktivitas dan pelayanan kami, Bapa. Tuhan yang akan bekerja campur tangan, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba kembali menyambung rangkaian doa yang sudah kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah doa-doa yang sudah kami panjatkan Tuhan, Engkau perhitungkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan pelayanan pekerjaan, aktivitas kami, Engkau mengurapi, memberkati kedua tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang kami lakukan akan menjadi berkat Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau melihat kami semua, apa yang kami rindukan, kami butuhkan, Engkau tahu.
Biarlah kami diberkati oleh firman yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Pak Edi Sakaria. Mari Roh Kudus, Kamu mengurapi Ibu Lydia yang sudah menaikkan doa syafaatnya di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati Ibu Lydia sekeluarga, dan apa yang Ibu Lydia butuhkan Engkau tahu Tuhan. Engkau memberikan roh kesembuhan ilahi kepada Ibu Lydia. Dan juga saat ini Tuhan, jika Engkau dapati ada kelemahan fisik, kelemahan tubuh yang ada pada tubuh Ibu Lydia, biarlah Engkau menjamahnya, Engkau mengganti dengan organ yang baru. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Bapa. Apapun yang dibutuhkan Ibu Lydia, Engkau tahu, Bapa. Apapun yang dia rindukan, Engkau tahu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi atas keluarga hamba-Mu, menjadi keluarga sakinah, glory di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya, Tuhan Yesus, Kau tidak pernah tinggalkan hamba-Mu. Mari Roh Kudus, kami juga bersatu hati, bersepakat berdoa, menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus saat ini Tuhan. Baik mereka yang melayani dalam mimbar gereja, di pelosok-pelosok, di pedalaman, yang di lapangan, dimanapun saat ini mereka berada. Karena bukan kebetulan Engkau memilih, mengangkat, memakai, dan mengutus kami menjadi bagian dari kehendak-Mu Tuhan. Biar Engkau memperlengkapi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, apapun yang kami sampaikan, banyak jiwa-jiwa boleh diberkati, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Yesus adalah Tuhan yang sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, miskin menderita bagi kami, yang mau menebus kami dari segala kekelaman, dari segala kebinasaan kekal, mengangkat kami menjadi anak. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini, Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan pengurapan yang baru di bibir mulut kami, sebagai hamba-Mu yang Kau utus dimanapun kami boleh melayani Engkau. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan, dan Tuhan Engkau dapati saat ini, hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah, Kau pulihkan, Kau angkat kelemahan fisik mereka. Bagi mereka yang kekurangan biaya hidup, atau tempat tinggal dimanapun mereka berada, biar Kau punya cara mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Mari Roh Kudus saat ini Tuhan, karena kami percaya kami melayani Engkau bukan karena kebetulan Kau memilih, mengangkat, memakai, mengutus kami dimanapun Kau tempatkan, baik itu di mimbar gereja, baik itu yang ada di pedalaman saat ini, di pesisir-pesisir, di pelosok-pelosok negeri, di luar dan di dalam negeri. Bapak, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu Tuhan untuk saling bersatu hati, tidak hanya melihat ke dalam, tetapi mereka boleh melihat, karena di luar gereja lah tuayan-tuayan itu yang harus dituai Bapak, yang saat ini sedang menguning Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam jiwa-jiwa ini Tuhan boleh mengenal akan Engkau, bahwa Yesus yang kami sembah Allah yang hidup, Yesus yang kami sembah adalah Allah yang sanggup dan mampu. Bagaimana orang melihat Kristus dalam hidup kami adalah lewat gaya hidup kami hari lepas hari. Mari Roh Kudus, pagi hari ini juga kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan generasi-generasinya, keluarga-keluarga Kristen yang ada di Indonesia saat ini Bapak. Kau berkati, Engkau pulihkan Tuhan, bagi keluarga yang ada di ambang kehancuran, bagi keluarga-keluarga broken home, bagi keluarga-keluarga yang mengalami tekanan hidup, tekanan ekonomi, Engkau cukupkan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jamah mereka. Kami menyerahkan generasi-generasi bangsa ini Tuhan, generasi yang berkualitas, generasi yang bebas dari narkoba, seks bebas, dunia malam, terikat dengan kuasa-kuasa apapun Tuhan. Biarlah generasi bangsa ini menjadi ujung tombak keberhasilan yang akan menjadi generasi penerus bagi bangsa kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bagi generasi-generasi yang mengalami penolakan di rumah, di sekolah, bagi mereka yang terluka, Kau punya cara membalut luka hati mereka, membalut luka batin mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Mari Roh Kudus, pagi hari ini juga kami menyerahkan pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari Bapak Presiden kami, RT, RW, Lurah, bahkan juga TNI dan Polri, dimanapun mereka sedang bertugas Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lawatan kuasa-Mu yang boleh membangun negeri kami, yang boleh membangun bangsa kami, memulihkan setiap bidang apapun yang ada dalam bangsa ini Tuhan. Lewat tangan seorang Bapak Jokowi, bukan kebetulan hamba-Mu kepilih menjadi pemimpin atas bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami menopang hamba-Mu dalam doa-doa kami Tuhan. Setiap apapun kelompok-kelompok orang yang ingin menggagalkan rencana hamba-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus.
Kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia ada lawatan kuasa-Mu, api Roh Kudus tetap menyala di atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya Indonesia boleh menjadi garam dan terang, karena begitu banyak anak-anak-Mu, begitu banyak hamba-hamba-Mu yang sedang berseru kepada Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus saat ini pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan kebetulan kami boleh dilahirkan, dibesarkan di bangsa ini Tuhan. Kami menjadi bagian dari Indonesia. Kami begitu mengasihi negeri kami. Kami begitu mengasihi juga jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Biarlah Engkau selamatkan. Pada saat Engkau datang tidak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya adalah menjadi bagian dari kehendak-Mu Bapa. Karena Engkau menciptakan kami serupa segambar dengan gambaran-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan Engkau mau mati bagi kami. Begitu berharganya jiwa-jiwa bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk kasih setia-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami menyerahkan juga kedua negara yang bertikai saat ini Tuhan. Biar lawatan kuasa-Mu terjadi, pemulihan terjadi, perdamaian terjadi. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang akan mengalami kematian sia-sia Bapa. Mari Roh Kudus saat ini Tuhan, biar pertikaian ini dihentikan, biarlah perdamaian terjadi Bapa. Karena Roh Kudus Tuhan, kami memberkati kedua negara ini Bapa. Rusia dan Ukraina, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka juga sesama kami manusia yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa. Hanya Engkaulah yang kesempurnaan itu Bapa, yang akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan Pak Edi, doa berkat. Doa penutup dan doa berkat. Ya. Saya serahkan pada hamba. Mari kita angkat tangan kita arahkan tolong, hati kita kepada Tuhan. Minta tolong doakan Bu Neneng, Pak. Oke. Pelayanannya di pedalaman. Terima kasih. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, selesai sudah pertemuan kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu. Khususnya kepada Ibu Neneng, Tuhan menyertai dan membela menyatakan penyertaannya secara ajaib. Hari ini Ibu Neneng akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Supaya Ibu Neneng boleh memuliakan Tuhan. Demikian pula terhadap kami semua. Segala berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Berkat jasmani dan rohani boleh melimpah dalam ribaan kita. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, dan Dia memberi kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya, dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati berkata, amin. Selamat pagi. Shalom semuanya. Pak Edi Zakaria, berkatnya luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Pak Sony kok tidak muncul ya? Iya ini. Pak Liman. Ya Pak Liman. Ya kita lupa doa. Tulis. Ya terima kasih doa semuanya. Doain Pak Malik sehat. Terima kasih. Kemarin Pak Kimin ya. Kemana Pak Kimin? Enggak datang. Pak Kimin enggak hadir lagi, Pak.
udah dikirim link juga nggak hadir. Oh, Ada pelayanan kali. Ya, oke. Selamat pagi. Terima Terima Selamat kasih. beraktivitas. Terima kasih Pak Menyertai. Ya, Pak Edi terima kasih hadir lagi, Pak. Terima kasih. Maaf, Kami semua. atur saja. Atur, Jo. Anak. Terima kasih Pak Edi atas doanya. Ibu Iya. Pungki, Bu Nana, Ibu Lydia, Terima kasih Bu Hari. Nenek, Terima Pak Hari, Bu Lydia, Bu Mawati, Bu Mawati. Nana. kamera lagi. Ya, Pak Bu Lydia doain Pak Nelis yang sakit. Oh iya ya, Ya, dia kan kena COVID, Bu. ya. Pak Pendeta Cornelis. Ya udah Iya. lanjutin doanya. Doanya tadi pas terakhir yang tanpa kami bisa sebutkan satu persatu. Apapun. Tuhan Harus- rawat. Oh, Hari yang doakan tuh khusus. tenang aja Bu, tenang Bu. Ada waktunya. Nanti malam kali, nanti malam waktunya nanti malam. Kalau tidak bisa berdoa yang lain-lain, doa Bapa kami itu kan doa yang sempurna tuh. Ya Pak, buka Alkitab nggak apa-apa. Ya, ditulis dulu juga tidak apa-apa. Kan ada Alkitab yang ngapain ditulis kelamaan. Ya, Biar apa direkam dulu. Direkam dulu nanti pas waktunya disuruh doa, nah itu diputar. Oh my God. Tapi direkam, tapi jangan rekamannya yang di-setel ya. Setiap hari doa itu biar kok Waduh. hari Waduh. Saya Iya, di Bu Nenek. Tiap hari doa itu. Biar berapa harinya tuh biar ngapalin doa Bapak kaminya. Nggak Nah, hafal, kalau nggak Manu, hafal. kalau kok hari nggak bisa, Mbak Nana. Nah, Kena deh lu. Iya kan? itu Nanti mantap. yang kena Itu tembak. mantap. Dan selama ini kan cuma berdua nih yang berdoa. Saya dan Ibu juga. Sekarang malam Mbak Nana berdoa. Doakan. Bu Nana, ayo Bu Nana. Ya ingat Pak Bu Lydia, kita bagi 3 Mbak Nana salah satunya. Nah, Yes. shit. Hadir. Jangan ditolak. jangan dikasih jadwal, nanti pas jadwalnya dia nggak masuk itu. Iya betul. Dia kabur. Mungkin Tembak masuk pas, aja. mungkin masuk pas saatnya doa dia melemparkan diri. Lemparin diri. Kalau Ibu Pungki Kunci nih, sama Pak Hari nggak bisa melemparkan diri. dia Pak Hari. Hahaha. Kenapa saya nggak kasih tugas Bu Pungki, karena Bu Pungki udah ini. Ya udah cukup banyak. Tapi Iya, kalau Bu. memang Bu Pungki mau ya nggak Mbak apa-apa. Nana aja tuh, Mbak Nana. Oh, Ibu Pungki mau itu. Napas orang percaya, Bu Nana. Mbak Nana. Ih, Karena- dia nongol dia. Tadi teriak-teriak ya ikut doa ya. Dia kalau Omanya ada ikut doa dia. Oh, dia memuji dan menyembah. ya, Yang tadi itu tuh. Udah gede dia. Ya udah Ih, lah. udah gede tuh matanya tuh ngeliatin aku coba itu. Ini siapa itu? Nah, Siapa sih? Lucu Matanya deh. bagus ih. Pipinya ih gemesin ih. rambutnya di depan, dia berdiri. rambutnya di hitam, rambutnya di hitam sedikit kayak apa? Kresolin. Solin. Matanya. Matanya Rambutnya tuh kayak Pak Hari. Bukan kayak Solin Temple. Solin. Dia nggak beneneng. Siapa yang cium-cium babynya? Kayak kita live potretnya Bu Lydia. Kita potretnya. Angkat dikit kepalanya. Tenang, saudara tenang. Madep sini, lihat sini matanya, mukanya. Lihat sini, mamanya nempel, boleh nempel mamanya. Anaknya Mau juga difoto nempel. sama Bu Pungki. mau dikirim buat Mbak Nana sama Pak Hari. Oh, Pak Hari kebawa. Kalau mau babynya Pak Hari kebawa di sini. Ada Bu Pungki Diulang aja. diulang Oke, tuh. Sana. Sela. Saya lab duluan ya, Bapak. Ya, Ibu. oke. Bareng-bareng, Terima kasih, nggak Bu. ada yang duluan, bareng-bareng ya Pak Hari, bareng-bareng. Ya oke, bye-bye. Sampai malam. Bye. Ya, God bless you all. Ya, thank you. Bye. Bye. Thank you Bu Nana. Santai.